Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siska Fatunisa di channel YouTube aku. Dalam episode dari kali ini merupakan episode terakhir untuk season 1 aja. Jadi saya akan memberikan topik yaitu pesan-pesan dari aku sebagai penyandang otistik yang bahagia. Kalian penonton-penonton setia aku yang sudah sering banget berkontribusi terhadap saya dalam membuatkan vlog ini, mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau nonton video aku dari episode 50. Sebenarnya ini bukan perpisahan. Ini saya akan memberikan pesan-pesan. Saya kan memutuskan untuk libur dulu selama sebulan karena memang ya memang sebenarnya bulan Juli ini banyak banget yang harus aku buat, tapi sebenarnya saya masih tetap bisa vlog buat kalian. Jadi saya akan memberikan pesan-pesan pada kalian sebagai penyandang otistik ya. Pertama mengenai di pribadi kita. Jadi sebagai penyandang otistik itu sebenarnya jangan pernah menilai diri kita tuh seperti yang lain, karena biar bagaimanapun hidup dengan apa adanya, bersikap seperti diri sendiri dan jangan meniru seperti orang lain, karena kan kita tidak tahu kedepannya bahwa jadi diri sendiri dan percaya diri itu adalah salah satu anugerah dari Allah SWT ya. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua dari aku sebagai penyandang otistik yang bahagia adalah tetap bahagia. Jadi jangan sedih dan jangan merasa iri dengan mereka yang normal. Cukup bahagia saja, tenang, dan juga jangan pernah jangan membuat orang lain itu merasa tersinggung. Kok kita berbeda, kalau ada yang terima kita terima aja. Kemudian yang ketiga, pesannya tentang kesuksesan. Jadi pesan kesuksesan orang otis itu jauh lebih tinggi dibanding orang normal, karena kita tahu bahwa sebenarnya tuh kita otistik juga bisa melakukan sesuatu yang baru, seperti membuat vlog seperti yang saya lakukan, terus membuat cerita, terus membuat sebuah video, membuat edit foto dan sebagainya. Pokoknya semua ini adalah bentuk kesuksesan kita sehingga nanti kelak bisa menjadi orang yang sukses ya. Kemudian pesan yang keempat adalah pengucapan ya. Jadi kita sebagai orang normal tuh biasanya kita sering mendengar orang normal tuh kadang-kadang tidak bisa menjaga-jaga bicaranya karena memang tuh merasa gak ini nih. Jadi kita sebagai penyandang otistik justru mengingatkan mereka yang lain tuh tetap menjaga sikap, bukan menjaga sikap sih, menjaga sikap dalam pembicaraan kita tuh dengan lebih sopan, lebih lemah lembut, dan jangan gunakan kata-kata yang kasar seperti bahasa gaul dan sinetron, apalagi bahasa yang jelek-jelek. Tahu gak kenapa seperti itu? Ini tuh menjaga norma kita, membuat hati kita tuh masa tenang yang tidak mudah sakit hati bagi kita yang mendengar seperti itu. Makanya kita sebagai autistik harus tetap mengucapkan dengan sopan, lemah lembut, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian yang kelima, pikiran autistik. Jadi pikiran autistik itu sebenarnya kan kita kan biasanya suka oleng-oleng. Cuman kalau kita bikin autistik harus selalu pertimbangkan dulu semua sesuatu agar jadi kesalahan. Terus kemudian gunakan pikiran satu ketika melakukan sesuatu, jangan gunakan hal keduanya karena itu bisa berakibat kesalahannya yang sama. Apalagi berpikir dulu sebelum sesuatu itu juga penting sekali untuk melakukan sesuatu agar tidak terjadi kesalahan kecerobohan sesuai dengan yang diinginkan oleh siapa saja. Kemudian pesan-pesan yang keenam adalah perilaku ya. Jadi perilaku autistik itu juga harus kita jaga seperti orang normal lainnya. Kita sering melihat orang-orang normal itu bersikap biasa-biasa aja. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus tetap tenang. Jadi perilakunya nggak boleh terlalu aneh, apalagi memalukan di tempat umum, karena itu akan berakibat fatal bagi siapa saja yang bisa buat kita sakit hati, kita malu ya. Terus sikap empatinya juga harus dipertahankan, apalagi kita melihat orang itu sukses, kita tetap harus nggak boleh iri juga, harus selalu support supaya bisa tidak boleh memaksakan kehendak orang itu dengan apapun ya. Terus pesan yang terakhir ya, pesan-pesan terakhir sebagaimana autistik adalah kita tahu bahwa kita sebagai penyandang kita memiliki kebiasaan yang berbeda ya. Kebiasaan orang autistik itu berbeda seperti kebiasaan cara makan, cara berperilaku, cara melakukan tradisi. Jadi kalau kita makan sebagai autistik, kita membuat makanan yang bergizi supaya nanti pada saat orang normal lainnya itu bisa paham kenapa kita lebih spesial membawa makanan dari rumah. Tapi yang sekalian tahu tuh kapasitas porsi makanan autistik itu harus berbeda dengan orang normal, karena kalau jika tidak bisa berakibat harusnya bisa menerapkan diet untuk agar nanti sebagai orang autistik bisa merasa lebih percaya diri untuk makan makanan bebas asalkan tetap sehat dan tidak mengandung bahan-bahan yang membuat diri kita, sikapnya kita dan perilaku kita tuh dan termasuk emosi kita berubah ya. Dan jangan lupa juga setelah reaksi tersebut makanya emosi kita akan terkendali dengan baik ya, supaya tidak terjadi bentrokan yang
lonjakan yang tajam untuk menahan emosinya seperti marah, menangis, dan terus membentak. Itu akan harus dihindari juga, menjaga emosi kita ya. Oke, untuk video kali ini sebenarnya ini video terakhir episode My Diary ya. Untuk season yang pertama, nanti season keduanya akan dimulai pada bulan Agustus 2021 awal. Dan jangan lupa, seperti biasa kalian jangan lupa untuk komen dan subscribe. Oke, terima kasih untuk semuanya dan sampai ketemu lagi di My Diary season 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.